Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dong dengan film Kokopetan? Akhirnya setelah membahas film Jurik dan Mimisterian, kali ini Sakahayang akan membahas film Kopet terbaru yang berjudul Face of Death tahun 2026. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan seorang kewes cantik nan subur bernama Margot yang sedang mengecek kelayakan konten-konten random di aplikasi TikTok. Rupanya Margot merupakan seorang karyawan sensorship yang bertugas untuk memblokir, menghapus, atau membiarkan video yang dirasa layak. Hingga di tengah kesibukan, seketika Margot kaget saat menemukan konten dark web yang memperlihatkan proses eksekusi pancung. Dirasa cuman settingan. Margot yang tidak sentimen membiarkan konten tersebut dengan menandai jika konten ini hanyalah hoaks semata. Sepulang gawe, Margot memberitahu sahabat karibnya yang bernama Rian jika saat ini dirinya mendapat posisi baru di perusahaan sebagai tukang nyensor video. Mendengar hal itu, Rian yang selama ini numpang hidup langsung memberikan selamat. Lantas ia pun mengajak Margot untuk berbelanja, terlebih persediaan makanan sudah habis. Setibanya di warung kelontongan, Margot terlihat panik saat dua kewes bangor seakan mengenalinya, di mana dua kewes ini langsung bertanya, apakah Margot merupakan salah satu kewes yang terlibat di video insiden rel kereta api. Seakan mengalami trauma, Margot pun langsung pulang. Kira-kira insiden apa yang pernah Margot alami? Sepulangnya ke kontrakan, rupanya selama ini Margot memiliki seorang adik yang sudah meninggoy. Lantas sambil membuka foto dan rekaman di HP Motorola, Margot terlihat mengenang momen kebersamaannya dengan sang adik. Hey, I hope that this is the year that you... Hey, happy Thanksgiving. I'm running late. I have the best sister. Here, kitty, kitty. And it works by blocking the... Yeah. How to save a life. Now, while Narcan should not be used... But when the guards led him down death row toward the execution. Di keesokan harinya, Margot pun heran saat dirinya kembali menemukan video dark web dengan konsep seperti video kemarin, di mana dalam video kali ini, seorang pria terlihat akan menjalani hukuman setrum token 4 paket. Current of 2,000 volts through the whole process is repeated at many times to the blood marks the conclusion to this process. Guards led him down death row. Di tengah kebimbangan, Margot langsung meminta saran pada atasannya yang bernama Josh. Ia pun menjelaskan jika selain video ini, kemarin ia menemukan video dengan tema yang sama, yaitu menunjukkan proses eksekusi dengan cara yang mengerikan. Meskipun konten ini terlihat palsu, namun kini Margot berencana untuk menghapus video tersebut. Akan tetapi, Josh menyarankan Margot untuk jangan terlalu naif, di mana video-video seperti ini sudah jelas hanya settingan, seperti adegan-adegan mengerikan di film horor. Dirasa ada benarnya, Margot pun akhirnya meloloskan lagi konten seperti ini dengan catatan video palsu. Hingga sesaat kemudian, tiba-tiba saja Margot kembali teringat dengan insiden yang menimpa adiknya, hingga ia pun mengalami anxiety. Kemudian, scene beralih pada seorang karyawan Ojonsel bernama Arthur. Sambil nyekrol TikTok, ia pun merasa tertarik pada seorang influencer bernama Samantha yang memiliki 230.000 followers. Setelah ngelope beberapa videonya, Arthur yang penasaran terlihat menggunakan komputer toko untuk mengecek identitas Samantha. Can I go? Sure thing, bud. Kira-kira apa yang akan direncanakan oleh Arthur? Masa nggak tahu? Singkat waktu, scene beralih pada Samantha yang akan berenang bersama bestinya yang cantik energik bernama Hernie Hawuk. Tapi sebelum nyebur, Samantha berniat membuat konten joget gemoy terlebih dulu.
Wah, edan! Setelah berenang, Samantha terlihat menghabiskan memori HP-nya dengan ratusan jepretan kamera yang begitu ekstrim. Namun di tengah ratusan foto yang nantinya akan dipilih satu, seketika Samantha heran saat mendengar suara aneh dari ruang ganti. A video of me while I was every single move. Make sure to blend and powder. I genuinely wanted to give advice and share my tips. I'm very grateful and to get to be a role. Sontak Samantha pun panik saat ia menyadari saat ini ada seseorang yang menguntitnya. Tak ingin digabrut paksa, ia pun langsung pulang. My God, Samantha si TikToker pun harus tertangkap dan pingsan setelah psikopat bertopeng ini membiusnya. Kira-kira siapakah sosok di balik topeng ini? Gak usah pura-pura bego deh. So it's always a good to the penis. From the moment Patreon Kembali pada Margot, lagi-lagi ia pun menemukan konten mengerikan yang diupload oleh akun yang sama, di mana kali ini konten tersebut memperlihatkan seorang pria botak yang akan digeprek palu oleh beberapa robot manekin. the skull was carved open for the delicate in the confines of this elegant restaurant. I enjoyed the meal, he replied. Dirasa sudah kelewatan, Margot langsung menghapus video tersebut. It's too dangerous. Di malam harinya, Margot pun terbangun setelah memimpikan kejadian naas yang menimpa si adik. Dirasa traumanya terpicu oleh konten-konten brutal, Margot yang penasaran langsung mengecek internet dan menanyakan keaslian video kemarin di komunitas Reddit. Dan setelah dicek, Margot pun tercengang saat melihat reaksi netizen yang menganggap jika konten brutal ini benar-benar nyata. Tak cuma itu, Margot menemukan sebuah komentar yang mengenali seorang pria di dalam video tersebut. Dan betapa syoknya Margot saat mengetahui jika pria yang ada dalam konten ini merupakan sutradara terkenal bernama Justin. Tak cuma itu, Justin ini merupakan orang yang terkenal di jagat TikToker. Dirasa ini kasus kriminal, Margot berniat menggali informasi ini lebih dalam lagi. Di keesokan harinya, seperti yang sudah kita duga, psikopat bertopeng kemarin adalah Arthur, si karyawan Ojonsel, di mana kini ia sedang menguntit seorang pria keturunan Jepang bernama Nael yang juga merupakan seseorang yang cukup terkenal di media. Tragic last moments have been circulating. Sepulangnya ke rumah, Nael yang mendapat penghargaan sebagai presenter terbaik terlihat mengagumi kepiawaiannya dalam menyampaikan berita. Tapi tak lama kemudian, Nael pun heran dengan listrik rumah yang tiba-tiba ngejepret. Sontak Nael pun heran saat melihat MCB-nya yang ditutupi dengan lakban merah. Di saat itu pula, putra Nael yang bernama Andrew panik saat melihat si ayah terkapar. Akhirnya, Andrew dan Nael harus tertangkap oleh psikopat Arthur. Kembali pada Margot, ia pun kembali berselancar di forum Reddit untuk mengungkap misteri ini. Hingga sesaat kemudian, Margot pun kaget saat menemukan komentar jika konten kopet ini sama persis dengan adegan film jadul yang berjudul Face of Death. Dirasa Rian memiliki koleksi kasetnya, Margot yang penasaran berniat untuk menontonnya. My travels have taken me all Seketika Margot pun kaget saat menyadari jika setiap adegan dalam video itu sangat mirip dengan adegan di film tersebut. Hingga saat Rian datang, Margot langsung menanyakan tentang film Face of Death.
Lantas, Rian si hororholic memberitahu jika film tersebut berisi beberapa kompilasi dari setiap orang yang akan menemui ajalnya. Mendengar hal itu, Margot langsung memperlihatkan konten dark web yang sering ia temui di tempat kerja, di mana konten ini sangat persis seperti adegan film Face of Death. Margot pun merasa yakin jika adegan yang ada dalam konten ini benar-benar nyata dan dilakukan oleh seorang psikopat yang tidak punya bahan konten, hingga akhirnya meremake adegan di film tersebut. In a situation where violence is the only means behind the crime. It is an eruption. After several hours, Lawrence is one. Kembali pada psikopat Arthur, di mana kali ini ia berniat membuat konten dari adegan film selanjutnya, yaitu seorang kriminal yang diberondong tembakan oleh tim kepolisian. Lantas tanpa berlama-lama, ia pun memilih Nael untuk menjadi pemeran di konten ini. People love this shit, Neil. Shot. Huh? Setelah set adegan dipersiapkan, Arthur pun memberikan Nael sepucuk pistol dan sebiji pelor agar adegan semakin greget. Lantas ia pun menantang Nael untuk menembaknya. Malang sekali Nael si pembawa acara terkenal ini harus tewas dikontenin psikopat Arthur. Singkat waktu setelah mengupload kontennya, Arthur pun semeringah saat melihat kontennya langsung FYP meski dengan berbagai komentar negatif. Dan sungguh pengidap NPD, ia pun langsung berganti akun dan menjadi buzzer untuk membalas komentar dengan tanggapan positif. Di sisi lain, Margot yang memiliki ide berniat meminta netizen di forum untuk melacak keberadaan psikopat dari video ini. Irresponsible. Weren't you the one who told me to go full on? Sementara itu, seketika perhatian psikopat teralihkan saat menemukan satu akun yang berusaha mencari informasi tentang dirinya. Dan seperti yang kita tahu, jika akun bernama Lavender ini merupakan milik Margot. Dirasa menarik, psikopat berniat melacak lokasi Margot dengan membagikan link phishing. Dan sungguh tidak teliti, akhirnya Margot pun terkena phishing hingga lokasinya pun terlacak. Niat hati ingin mengungkap identitas psikopat, si Margot malah keduluan, di mana psikopat Arthur sudah mendapatkan identitas Margot terlebih dulu. Bersamaan dengan hal itu, Margot pun menyadari jika para korban merupakan orang-orang terkenal di TikTok. Namun di saat itu pula, psikopat Arthur berhasil menemukan video insiden naas yang dialami Margot bersama adiknya. Ternyata ketika itu Margot dan adiknya totololan dengan membuat konten di rel kereta api, hingga si adik yang terpeleset harus tercium si Thomas berkecepatan tinggi. Setelah melihat video dengok itu, sekelas psikopat saja merasa gak habis pikir. Di malam harinya, Margot yang membuka laptop langsung syok saat melihat psikopat ini kembali menambahkan konten mengerikan. Dan parahnya, video ini mendapatkan lebih dari 50.000 lope. Hingga saat malam semakin poek, psikopat Arthur akhirnya menemukan kediaman Margot, di mana kini ia berencana menjadikan Margot sebagai bahan konten.
Di dalam kosan, Ryan yang selesai mandi tidak menyadari jika psikopat ini sudah berada di dalam kontrakan. Sesaat kemudian, Margot yang mendengar suara teriakan berusaha mencari Ryan. Ryan? My God, betapa syoknya Margot saat melihat Ryan tewas disabet pisau kopet. Singkat waktu, Margot yang siuman langsung panik saat menyadari dirinya sedang terkurung di sarang kopet. Di sisi lain, si kopet yang akan membuat konten baru tengah sibuk menata manekin rakitannya. Namun di saat itu pula, seketika si kopet semeringah saat mengetahui konten miliknya viral sampai diliput oleh media televisi. Kembali pada Margot, ia pun berniat mengambil sesuatu untuk membebaskan diri. Rupanya barang yang dibekal oleh Margot ini adalah lipstik berisi pisau tersembunyi. Lantas tanpa berlama-lama, Margot yang tidak ingin kehabisan waktu berusaha melepaskan diri. Di tengah kepanikan, Margot yang kesulitan membuka gembok meminta Andrew untuk menunggu, sementara ia akan mencari jalan keluar terlebih dulu. Sementara di WC, psikopat sedang melakukan persiapan untuk live streaming. Sungguh sadis. Setelah menyacag tubuh Ryan, psikopat berniat melenyapkan jasadnya menggunakan cairan kimia sambil streaming. Kembali pada Margot, melihat keberadaan studio kopet, ia pun berniat mengecek komputernya guna mengungkap identitas psikopat ini untuk dilaporkan pada pihak kepolisian. Sementara itu, Samantha yang panik berusaha mencari sesuatu untuk kabur. Sungguh dongo. Akhirnya psikopat menyadari pelariannya. Lantas psikopat langsung mengambil senapan untuk menghabisinya. Sammy zigzags! Sungguh GG. Meski Samantha sudah ngejiggle, namun psikopat GG ini mampu menembaknya tepat sasaran. Di waktu yang sama, Margot yang berhasil membackup file-file kopet langsung kabur sambil membawa harddisk milik si kopet. Untung saja Margot berhasil lolos berkat Arthur yang kehabisan pelor. Dirasa ini kesempatan, Margot pun bergegas pergi ke polsek terdekat. Oh, keep going. Singkat cerita, Margot memberitahu jika ini merupakan kediaman psikopat yang selama ini membuat konten brutal di TikTok. Mendengar hal itu, Margot diminta untuk menunggu sementara para petugas akan melakukan pengecekan. Sementara di dalam rumah, psikopat yang melihat kedatangan polisi bersiap untuk berakting menjadi seorang wibu. Jacksonville PD, open up. Oh, officers. Dengan gimmicknya, Arthur langsung melakukan jurus playing victim dengan menuduh Margot sebagai kewes gelo yang terobsesi pada dirinya. Mendengar hal itu, Margot yang terpancing emosi malah menyerang Arthur hingga membuat laporannya menjadi sia-sia. You know, I just want her to get... Entah polisinya dongo atau udah diatur sutradara,
Arthur yang berhasil melakukan gimmick langsung membawa Samantha yang sekarat ke basement. Beberapa saat kemudian, menyadari harddisknya hilang, Arthur langsung mengirim pesan pada Margot. Di sisi lain, Margot yang mendapat pesan seketika panik saat mendapat pesan ancaman dari psikopat. Di mana cenah, Margot diminta untuk segera mengembalikan harddisk miliknya dalam waktu 1 jam. Dan jika terlambat, psikopat tidak akan segan menghabisi 2 tawanannya. Lantas apa boleh buat, Margot yang tidak ingin Samantha mati terpaksa kembali menemui psikopat. Singkat waktu, Margot yang baru tiba diminta untuk segera masuk. Di dalam rumah, Margot pun menanyakan kenapa Arthur selalu menculik artis-artis TikTok. Lantas Arthur menjelaskan, karena dengan menumbalkan artis-artis TikTok yang terkenal, kontennya bisa FYP dengan cepat. Sementara Margot diculik karena sempat terkenal dengan konten kecium Thomas yang dongo. Setelah menjelaskan hal itu, Margot langsung diajak untuk menemui Samantha dan Andrew. That's it. How dumb are you? Oh my god, seketika Margot pun pingsan setelah melihat Samantha dan Andrew dirakit menjadi manekin. Melihat Margot pingsan, psikopat berniat menjadikannya sebagai manekin tambahan. Rupanya semua itu hanyalah gimmick untuk menghabisi psikopat ini untuk selamanya. Akhirnya, Margot pun berhasil melakukan perlawanan hingga membuat psikopat tak berdaya. Melihat psikopat yang sekarat, Margot yang diam-diam merekam kejadian ini berniat menguploadnya ke TikTok guna memperlihatkan bukti kebenaran konten brutal dan sosok psikopat yang sebenarnya. It forever repeats itself. I realize that when we die, Namun sungguh Cowboy bukannya mendapat dukungan dan simpati, netizen sarang monyet ini malah mengutuk Margot yang telah menghabisi psikopat. Rupanya netizen SDM rendah malah menganggap jika apa yang dilakukan psikopat ini hanyalah gimmick dan Margot malah benar-benar menghabisinya. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup ngeselin bukan? Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Meski ada adegan-adegan yang terlalu dipaksakan hingga terpaksa Sakahayang ubah sedikit agar lebih logis. IMDb untuk film ini adalah 5,8. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Face Update 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.